Nah, sekarang kendalanya apa aja nih Pak dalam mengelola BPKH Ya, ini? ya, kendalanya tentu harapan masyarakat kan begitu besar ya. Yang Hmm. ini yang kadang-kadang beraneka ragam. Tuh dong beli apa namanya ini apa namanya beli hotel di hotel Hilton lah di sana gitu. Lalu itu beli apa sewa hotel yang 10 tahun. Nah, kan Bapak tahu sendiri di Arab Saudi itu kan tidak semudah, tidak se fleksibel, tidak terbuka negara-negara lain investasi. Jadi mengelola ini, harapan dan kenyataan ini tidak mudah, itu satu ya. Oh gitu Yang ya. kedua, ya, yang kedua memang instrumen-instrumen syariah itu di Indonesia itu masih sedikit, gitu. Kalau cari instrumen syariah sulit, cari tanah wakaf di sini ataupun tanah investasi yang berbasis syariah sulit. Terus yang ketiga sekali lagi ya pandangan masyarakat itu ingin uangnya pokoknya aman deh, nggak usah diapa-apain, kira-kira gitulah. Ya, jadi Nah, tahu iya. kan kita Pokoknya. mau sedikit berkreasi, berinovasi, oh, nggak bisa, nggak boleh gitu. Nah, itu yang memang kita butuhkan apa namanya orang-orang yang bisa menjadi apa ya memediasi lah, menyampaikan ini kepada umat gitu. Ya, termasuk acara kita kali ini ya. Ya, Karena kalau alhamdulillah. kalau kan orang itu bertindak karena tidak pahamannya. Ya, Kalau orang sudah paham dan benar, akurat, lengkap, biasanya orang ya semangat-semangat saja. Tapi ya, kalau belum paham kan orang itu akan bertindaknya juga sesuai dengan pemahaman. Mungkin ini mungkin masukan sedikit ya, sosialisasikannya ini. ya, Sosialisasikan bagaimana BPKH ya, kemudian program-programnya, manfaatnya, visinya ke depan. Saya kira itu harus lebih agresif nih, sehingga hmm, para calon jemaah haji yang baru saja nabung, dia sudah mikir, waduh, saya ini kalau nitip di sini selain aman, juga saya akan mendapat manfaat, dari lebih ya, hanya bisa sedekah ini itu, ya ya, nggak? ya, ya Dan juga betul. kalau yang dikelon. Jadi masyarakat yang mau berhaji saja, dia udah paham nih manfaat sebelum hajinya berangkat, tapi Hmm. dari uang dia tuh udah bisa nolong orang, sedekah ke masjid, itu kan seneng begitu. Ya. Kalau Ya, makanya ini memang ya alhamdulillah nih momentum sekarang ini memang saya juga sudah berpikir untuk kita lebih agresif di dalam melakukan sosialisasi, apalagi kondisi bangsa kita lagi begini nih, ya jadi masih begitu media sosialnya begitu terbuka, perdebatan-perdebatan nggak pakai tabayun gitu ya, lalu share medsos-medsos yang nggak bertanggung jawab, acara-acara internal media ikut mengangkat gitu-gitu kan, jadi itu yang mohon bantuan aja. Saya sudah mencoba untuk bersilaturahmi dengan beberapa tokoh masyarakat yang supaya bisa menyampaikan gitu. Memang seperti mungkin AA kan juga saya boleh tanya ya, AA kan juga mengelola umroh nih, umroh haji. Kan AA juga mesti mengelola, mesti punya real, mesti punya dolar, mesti punya rupiah. Itu gimana AA menjelaskannya ke masyarakat itu kadang-kadang, udah itu nggak boleh itu beli real, beli dolar gitu. Padahal kan Pak tahu sendiri kalau ke Arab Saudi kan mesti pakai mata uang mereka. Kayak gitu-gitulah, Gimana teori untuk menjelaskan hal-hal seperti yang rumit itu menjadi mudah, gitu. lah saya jarang ada yang nanya itu, makanya saya kan tinggal berangkat membimbing saja. Jadi nggak ada pertanyaan, baru dengar sekarang tanyanya dari Bapak ya nggak? Ya, tapi kan punya simpanan real pasti kan, Oh, saya juga nggak tahu, saya jarang megang uang, itu manajernya yang pegang. Iya, 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 iya. Ya, ya, Tapi hal-hal ya, yang sensitif seperti ini, kalau kita kemas dengan penjelasan yang ya, baik, ya, insya Allah akan paham. Jadi ya, tadi dengar dari salah seorang pembina di pesantren ini, ya. sekarang ini adu cepat katanya. Zaman sekarang ini adalah Hmm, zaman kecepatan. Kalau dulu zaman siapa yang besar, itulah yang berkuasa. Sekarang tidak. Sekarang hmm, siapa yang paling punya ide dan cepat, nah dialah sebetulnya. Makanya tidak jarang ada perusahaan-perusahaan kecil, sistem yang kecil, tetapi dia punya kecepatan yang lari. bagus, Ya, menyampaikan informasi, ya, kecepatan ya, ya. penetrasi pasar, dan itu bisa lebih 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 dapat gitu dibanding perusahaan besar dan lambat. Iya, 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 iya. Nah Betul, betul. katanya sekarang begitu. Nah sekarang ini zaman media kayak gini, nggak bisa kalah cepat ini. Memang nggak. Satu isu saja yang bisa digoreng
menyusahkan banget itu untuk meredamnya. Seperti kemarin ada isu apa tuh? Ada postingan WA yang di-broadcast entah oleh siapa, tapi di sananya disebut Abdullah Gimnastiar. Padahal sama sekali bukan tulisan A. Aduh, itu Ya, ya, sibuknya ya ya. nggak menjelaskan ini hoax, ini tidak benar, sana sini. Dia mah tinggal nulis, broadcast, dan nyebar kemana-mana itu. Nah, Nah, berarti ya memang itu. timnya produktif ini mungkin ya. Saya cuman kasihan ini, sebetulnya ini kan yang kalau kan juga tahu jamaah haji kita ini kan yang reguler itu yang berpuluh-puluh tahun mengumpulkan uang untuk pembayaran awal itu kan kadang-kadang jadi bingung gitu kan. Kok ini apa sih gitu ya, sebetulnya isu-isu ini apa. Jadi saya itu nggak tega kalau isu haji ini digoreng gitu ya. Kayak kebangetan ya gitu. Mau tabayun gitu loh. Mau kalau ada yang isu-isu yang terkait dengan masalah ibadah ini jangan digoreng lah gitu lah gitu. Itu yang saya nggak ngerti gitu Iya, ya. Jadi saya juga iya. menghimbau kepada media supaya media lebih arif lah gitu dalam memilih-milih berita. Apalagi kan tahu sendiri ya lagi diumumkan nggak jadi berangkat kan udah pada Hmm. sedih nih udah pada siap-siap mau berangkat nggak jadi berangkat. Tiba-tiba ditimpuk BPK mau pakai uang itu untuk yang lain kan itu nggak proporsional seperti itu. Itu yang Ya, saya sedih gitu Jadi aduh ini kok ya tega-teganya gitu. Orang lagi berduka gitu, nggak jadi berangkat kan pada nangis itu nggak jadi berangkat begitu itu. Dan meskipun ini masalah keamanan ya, tapi bagaimanapun juga sedih kan. sedih Pak. Iya, Ya mungkin ya karena itu memang ujian ya Pak, orang yang nggak iya, senang pasti ada. Tinggal iya, kita ngarap-ngarap orang baik semua juga nggak ada sunatullahnya ya nggak. Pasti iya, ada bagian yang nggak baiknya. Tinggal iya, iya. bagaimana kecepatan kita ini Siapa? secara Ya, syariat, kecepatan minta tolong ke Allah dan kecepatan kita antisipatif. Kelihatannya ya, silaturahim begini, bicara bersama dengan beberapa tokoh masyarakat atau apalah gitu, sehingga ya, bersosialisasi lebih agresif. ya, ya, ya. Saya kira Itu ya. apa langkah ke depan yang menarik nih tentang BPKH ini? Ya, sekarang kan Yang kita punya mungkin gini kita ini dalam pengelola dana haji yang terbesar kedua setelah Malaysia, setelah tabung haji. di Dan dunia ya kalau Pak? di dunia dan sebetulnya yang obsesi kami dan juga minta tolong dan para ulama, para tokoh masyarakat di Indonesia ini ada sekitar lebih dari 10 juta anak-anak yang sudah mampu gitu ya, sudah mampu, sudah saatnya memenuhi ketentuan istitoah haji tapi mereka belum mendaftar. Jadi ini jihad kita semua. Kami sekarang punya tagline namanya Ayo Haji Muda gitu ya. Hmm. Jadi anak-anak milenial yang berusia 25, 30, bahkan mungkin 31, 32 yang sudah memiliki penghasilan mungkin 10 juta, kan mestinya mereka bisa daftar. Nah, Hmm. ternyata hasil kajian kami itu mereka sebagian, ya tidak semua tentu, malah belum daftar. Bahkan mereka pergi umroh dulu, belum daftar sudah pergi umroh. Jadi melakukan kegiatan sunnah dulu, baru wajibnya belum gitu. Nah, kami ingin membuat program ini sebagai program tagline kita, Ayo Haji Muda ini, supaya kita menyelamatkan umat dari perbuatan dosa, yaitu mereka sudah wajib tapi tidak menjalankan kewajibannya. Itu Ya, nomor ya, satu, ya. Nah, saya minta tolong para ulama, para asatid, ustadz ini untuk berjihad untuk menyadarkan masyarakat kita. Perkara berangkat itu kan itu kuota ya, itu bukan bukan kita, tapi kan kita punya azam Tapi dulu, punya niat punya sudah, punya azam ya, niat, sudah, azam ya, sudah, niat ikhtiar sudah. sudah. Kalaupun Ya, nanti meninggal dan tidak berangkat, yaitu sudah ada hitungannya di sisi Allah. ya. Jadi hitungan Bagus. kita itu kurang lebih sekitar 13 jutaan ini masih perkiraan kasar orang Indonesia ya. Jadi itu yang kita mau sasar, Pak. Yang kedua, ya kita punya obsesi untuk berinvestasi di Arab Saudi. Karena tidak, kalau tabung haji tahu kan di belakangnya SAI itu ada tower dia besar itu tabung haji Malaysia TJ gitu ya, TJ tabung haji itu ada dua dia punya tower gitu. Nah itu isinya memakmurkan jamaah yang luar biasa. Dan yang ketiga ya kita ingin supaya catering itu kan biasanya jamaah kita itu nggak betah karena makanannya nggak cocok. Iya. Nggak ada oncom, nggak ada itu gitu. Jadi mesti
kita coba sekarang dengan insya Allah dengan muasasa ini kan mereka sudah jadi perusahaan. Jadi kira-kira nggak banyak kok itu. Jadi menyelamatkan umat. Yang kedua kita berinvestasi di Arab Saudi supaya memakmurkan jamaah haji dan umroh Indonesia. Itu sederhana itu. Masya Allah. Jadi tidak terlalu ribet ya, tetapi mungkin dengan fokus ini nilai tambahnya besar. Amin. Apa itu kendala terbesarnya Pak di dalam merealisasikan cita-cita yang tadi itu? Ya, tentu anak-anak sekarang kan mereka tuh harus dilayani dengan cara-cara anak sekarang ya. Ya mesti ada aplikasi, mesti ada program-program haji, dibuatkan namanya program haji, program financial planning lah dibikin kalau dia punya, lalu dibuatkan program, lalu dibuatkan lembaga keuangan yang memenuhi kebutuhan mereka. Yang kedua tentu kita harus agresif sih. Jadi saya lagi mikir misalnya begini, anak-anak yang menikah itu orang tuanya ngasih maharnya itu tabungan haji misalnya gitu. Jadi kita itu jadi anak-anak yang menikah ini contohnya nggak jauh-jauh anak saya sendiri gitu. Jadi waktu menikah itu saya berikan mereka hadiah maharnya itu porsi, karena ketika saya tanya kenapa kamu nggak daftar, ya nunggu pasangan dulu gitu supaya nanti insya Allah perginya itu bersama. Mulia sekali sih gitu. Nah kayak gitu-gitu lalu saya juga minta pada bank-bank itu untuk membuat program-program tabungan haji gitu, sehingga pada waktu dia usia muda, kan sekarang waktu tunggunya 20 tahun. Jadi kalau dia daftar usia 20 tahun, nanti berangkatnya juga 45 tahun. Jadi kalau boleh mereka mendaftar di usia itu, kalau misalnya mereka belum mampu, ya insya Allah orang tuanya bantu untuk mereka mendaftar gitu. Itu kira-kira kendalanya ya memang ini sosialisasi sekali lagi masih belum cukup masif gitu. Kalau sasarannya milenial, memang pendekatannya harus dengan pendekatan cara milenial. Kan kita ini sudah orang-orang kedaluarsa, orang-orang nggak nyambung. Pakai pendekatan kita mah nggak nyambung, ya nggak nyambung. Ngarap-ngarap mereka berbuat seperti kita mah udah lewat, kita mah udah nggak kepake. Misalnya gini, suruh daftar pergi ke bank, mana mau mereka ke bank. Suruh daftar ke kantor Kementerian Agama, mau mereka, maunya udah aplikasi gitu kan. Apalagi zaman wabah begini ya. Iya, betul. Iya. Jadi ada satu upaya bagaimana orang-orang yang sudah mampu, relatif muda usia itu dianjurkan untuk mulai mendaftar, gitu ya? Insyaallah. Ya, itu. Dan ini akan berefek ke mereka sudah punya niat, sudah punya ikhtiar, mudah-mudahan itu juga sudah mengunci orang untuk menjadi baik dari awal lah, lebih baik. Ya, gitu. Ya, bagus sekali ini, saya senang mendengarnya. Ya, terima kasih. Mohon dukungan.